Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, hari ini tanggal 12 September 2025. Jadi data CPI kemarin malam udah keluar ya, dan pasar sebenarnya lagi bingung. Kenapa? Karena datanya itu saling bertolak belakang. Ini adalah data yang paling penting yang kita tunggu, tapi hasilnya malah kasih kita sinyal yang berlawanan nih. Mau senyum karena ada sinyal rate cut, tapi sedih juga ya karena inflasi itu masih tinggi. Yuk kita bedah datanya dan apa artinya untuk market. Jadi data CPI yang kemarin rilis itu hasilnya mengonfirmasi inflasi masih sticky atau lengket ya. Angka CPI month over month naik 0,4%, di atas perkiraan yaitu 0,3%. Ini adalah angka bulanan tertinggi tahun ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun data PPI kemarin terlihat bagus, inflasi yang dirasakan langsung oleh konsumen itu ternyata masih tinggi ya. Ini adalah sinyal merah untuk The Fed untuk memotong suku bunga saat inflasi masih tinggi bisa sangat berbahaya. Nah, disinilah kebingungan dimulai. Bersamaan dengan data inflasi, kita dapat kabar buruk dari pasar tenaga kerja, yaitu Initial Jobless Claims. Itu klaim tunjangan pengangguran melonjak tajam ke 263.000. Jauh di atas ekspektasi ya. Ini adalah level tertinggi sejak 2021. Angka ini adalah alarm nih bagi ekonomi US. Melonjaknya klaim pengangguran menunjukkan bahwa perusahaan mulai melakukan PHK dan pasar kerja yang selama ini kuat kini mulai melemah dengan cepat. Jadi kan kita kemarin udah bahas soal stagflasi. Terus gimana dengan resesi? Jadi resesi dan stagflasi itu adalah dua penyakit ekonomi ya. Perbedaannya ada pada gejalanya. Kalau resesi itu penyakit yang membuat ekonomi itu melemah dan lumpuh. Sementara stagflasi itu penyakit yang membuat ekonomi melemah tapi juga mengalami demam tinggi ya. Jadi demamnya itu adalah inflasi. Jadi resesi itu adalah kondisi saat terjadi penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi. Indikator utamanya adalah pertumbuhan ekonomi itu negatif, tingkat pengangguran itu naik, belanja konsumen dan produksi industri itu menurun. Jadi singkatnya, resesi itu adalah kondisi ketika ekonomi itu menyusut secara drastis, perusahaan rugi, dan orang-orang kehilangan pekerjaan. Namun dalam resesi, biasanya tingkat inflasi akan cenderung rendah atau bahkan deflasi, karena permintaan konsumen itu kan melemah gitu. Tapi kalau stagflasi seperti yang gue jelasin kemarin itu kombinasi dari dua kata, yaitu stagnasi dan inflasi. Stagnasi itu pertumbuhan ekonomi yang lambat, terus inflasi itu harganya cenderung naik. Kondisi ini jauh lebih sulit dan menakutkan karena terjadi dua hal buruk sekaligus, yaitu pertumbuhan ekonomi juga melambat, tingkat pengangguran tinggi, tapi inflasinya itu tinggi, harga barang dan jasa terus naik. Perbedaan utama di sini dalam stagflasi, tingkat inflasi justru tinggi dan merupakan paradoks dari teori ekonomi pada umumnya. Ini membuat kebijakan The Fed menjadi sangat sulit nih. Jika mereka menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, mereka bisa memperburuk stagnasi ekonomi. Tapi jika mereka cut rate untuk menstimulus ekonomi, mereka bisa membuat inflasi semakin tinggi. Data yang rilis kemarin malam itu menunjukkan dua masalah utama terjadi secara bersamaan ya, yaitu jadi lonjakan klaim tunjangan pengangguran itu naik ke level tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Ada indikator yang jelas, ini menunjukkan bahwa pasar kerja US yang sebelumnya kuat jadi melemah dengan cepat. Banyak perusahaan mulai melakukan PHK yang bisa mengarah pada stagnasi ekonomi atau bahkan resesi. Sinyal inflasi juga terus membandel ya. Di sini kita lihat CPI-nya itu naik ke angka 0,4%. Sinyal inflasi juga bisa dibilang naik ya. Kalau misalnya kita lihat di sini core CPI year over year-nya itu tetap di 3,1%, terus month over month-nya itu 0,3%. Nah, yang ini nih. Nah, yang CPI ini itu dari 0,2% naik ke 0,4%, dan CPI yang year over year itu dari 2,7% naik ke 2,9%. Jadi kesimpulannya ketika ekonomi melemah atau stagnasi dan inflasi tetap tinggi, itulah yang disebut stagflasi. Kombinasi dari data semalam itu menempatkan The Fed ke dalam posisi yang sangat sulit ya. Jika mereka memangkas suku bunga untuk mengatasi pelemahan ekonomi, mereka beresiko memperparah inflasi. Tapi jika mereka menahan suku bunga untuk melawan inflasi, mereka beresiko mendorong ekonomi lebih cepat ke dalam jurang resesi. Inilah kenapa ancaman stagflasi itu menjadi begitu menakutkan bagi para pelaku pasar saat ini. Jadi sekarang The Fed berada di posisi yang sangat sulit nih. Mereka mendapat dua sinyal yang berlawanan, sinyal inflasi, sinyal pengangguran. Dilema ini membuat keputusan The Fed minggu depan itu semakin sulit. Pasar akan sangat volatile karena tidak ada sinyal yang jelas. Jadi kita bisa pantau terus pergerakan pasar karena situasinya sekarang sangat tidak pasti ya. Mungkin kita lihat dulu dari economic projection-nya.
Nah, terakhir, economic projection itu tahun 2025 itu pangkas suku bunga sebanyak 2 kali. Jadi itu juga yang menyebabkan harga Bitcoin itu sempat koreksi dalam ya pada saat kuartal 1, kuartal 2 2025. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di FedWatch Tool, ini dia di probabilitasnya bisa jadi pangkas sebanyak 3 kali nih tahun ini. Jadi kita perlu lihat nanti ini untuk economy projection-nya ini mungkin aja akan ada revisi di pertemuan 17 September nanti. Kita bisa lihat di sini, ini kan masih 3,9. Kalau misalnya dari data yang sekarang itu kan interest rate itu masih di angka interest rate yang sekarang itu 425 sampai 450 gitu. Dan kemungkinan 17 September nanti akan ada pemangkasan suku bunga. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini itu 3,9, artinya dari 425 450 itu The Fed hanya akan pangkas sebanyak 2 kali tahun ini. Sedangkan kalau misalnya economy projections-nya ini diganti misalnya jadi 3,6, nah itu berarti The Fed berpeluang untuk memangkas suku bunga sebanyak 3 kali tahun ini. Nah, nanti kita perlu lihat ya, untuk tanggal 17 September nanti economic projection-nya semoga bisa ada revisi nih dari The Fed. Nah, terus coba kita bahas ke Farsight ya. Untuk Farsight bisa dibilang inflow ya, inflow lumayan gede nih untuk Bitcoin ETF flow. Jadi untuk tanggal 8 September, 9 September, 10 September kemarin ini total inflow-nya itu sebanyak 741,5. Dan hari Kamis kemarin itu excluding BlackRock itu juga melakukan inflow sebanyak 186,5 juta dolar. Jadi bisa dibilang untuk inflow BTC itu udah terbilang bagus ya. Udah balik lagi menjadi inflow dan inflow-nya lumayan signifikan nih dibandingkan outflow sebelumnya. Coba kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini juga sama nih, udah lumayan ada inflow. Tapi inflow-nya itu nggak sebanyak outflow yang kemarin. Jadi ini lumayan membingungkan ya. Soalnya biasanya kalau misalnya kita mau melihat altcoin season, itu kita perlu melihat Ethereum itu nanjak terlebih dahulu atau bahkan membuat all time high lagi. Tapi per sekarang kita nggak bisa hanya mengandalkan dari ETF aja nih. Tapi ini bisa menjadi pendukung yang lumayan membuat harga Ethereum itu bisa melonjak tinggi. Jadi kita lihat aja dari price action-nya nanti. Seperti yang gue bilang juga kemarin-kemarin, jadi ETF itu pelaku ETF sebenarnya adalah retail juga guys. Perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan ini yang menerbitkan ETF ini untuk bisa membeli aset-aset Ethereum, BTC, seperti itu. Yang membeli siapa? Ya perusahaan-perusahaan. Bisa dibilang retail tapi uangnya itu jauh lebih besar daripada retail kebanyakan. Nah, yang membeli siapa? Bukan BlackRock, bukan Fidelity, bukan Bitwise, tapi yang membeli itu adalah perusahaan-perusahaan yang membeli ETF-nya mereka gitu. Gimana mereka dapat uangnya? Nah, dari fee ini nih 0,25%, 0,19%, 2,5%, seperti itu guys. Makanya dari sini kita tahu, oh orang-orang yang membeli ETF mereka itu membeli sebanyak berapa juta dolar, seperti itu. Oke, seperti itu ya pembahasan untuk ETF. Mungkin kita langsung bahas aja nih ke US 500. Nah, US 500 sama ya seperti projection kemarin. Jadi US 500 berhasil menciptakan all time high lagi nih. Untuk 1 hour-nya dia udah break of structure di sini, jadi demand-nya udah berpindah ke sini. Karena dia udah berhasil tembus secara signifikan di atas resisten ini nih. So, bisa dibilang untuk stok itu masih dapat money flow yang sangat banyak ya, sampai bisa all time high lagi untuk S&P 500. Gimana dengan 4 hour-nya? Coba kita cek. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 4 hour, ini kita bisa lihat ya, dia one push ke atas dan dia belum ada pullback sama sekali nih. Dari sini, ini pullback terakhir ya. Terus dia creating higher high dari sini, dia break off structure di sini, terus habis itu creating higher high lagi. Per sekarang bisa dibilang ini masih kencang pergerakannya. Coba kita lihat ke daily. Nah, dari daily pun sama ya. Terakhir itu pullbacknya di sini, bahkan sebelum pullbacknya 4 hour di sini. Jadi bisa dibilang demand daily-nya itu di sini. Dan untuk break of structure-nya itu ada di sini nih untuk daily. Karena ini terbilang pullback dan dia udah creating higher high lagi. Coba kita lihat ke US 100 atau Nasdaq ya. Nah, untuk Nasdaq ada indikator yang lumayan bagus nih. Jadi untuk 4 hour-nya itu bisa dibilang dia udah MSS nih di sini. Jadi ini supply 4 hour-nya bisa kita push dan ini garis ini bisa kita tandain sebagai MSS. Lalu gimana dengan demand-nya? Demand-nya itu ada di sini ya. Ini bisa dibilang demand 4 hour terakhir, tapi ini sangat-sangat tipis ya. Bisa dilihat di sini, dia ada melakukan pullback kecil di sini, closing di bawah candle hijau ini. Dan sekarang oke. Ternyata dia belum break off structure ya. Jadi kita bisa bilang untuk demand terakhirnya 4 hour itu masih di sini nih. Nah, gitu untuk 4 hour-nya, jadi demand-nya masih di sini. Tadi gue kira di sini dia udah break off structure ya, ternyata belum nih. Nah, tapi kalau misalnya 4 hour-nya udah berhasil closing di atas ini
itu baru kita bisa pindahin demand 4 hour-nya itu ke sini. Coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya ini dia still bearish ya. Ini adalah pullback terakhir untuk 1 hour dan dia udah berhasil closing di bawah demand ini nih. So, untuk 1 hour-nya still bearish dengan supply-nya itu ada di sini. So, untuk Nasdaq kita masih perlu hati-hati, kita perlu lihat pergerakannya untuk malam ini. Karena hari ini tuh hari Jumat ya. Hari Jumat itu adalah hari terakhir perdagangan dari market US. Jadi untuk Sabtu, Minggu itu libur di market US. So, nggak ada pergerakan. Jadi kita perlu lihat nih, untuk pergerakan US hari ini kan hari perdagangan terakhir. Bisa jadi volatile juga, karena kan kita nyari tutupan candle weekly. Untuk melihat pergerakannya nanti di minggu berikutnya. So, untuk sekarang 4 hour-nya udah jadi bullish, udah MSS. Coba kita lihat ke daily-nya kali ya. Oke, untuk daily-nya kita bisa lihat di sini ada closing tipis ya. Ada closing tipis dari candle daily kemarin dan kita bisa pindahin untuk demand daily-nya itu jadi di sini nih. Lumayan ada indikator bagus untuk daily-nya itu dia udah break off structure. So kita bisa melihat gimana nih untuk high-nya akan tercipta sampai mana, dan kalau misalnya kita mau memanfaatkan pergerakan ini, kita tunggu untuk dia creating higher low-nya lagi kayak di sini nih. Jadi dia creating higher high dan kita bisa nunggu higher low-nya untuk kita bisa melakukan trade di sini untuk long dan memanfaatkan pergerakan ini sampai ke high ini. Dan terbukti ya, dia bikin higher high lagi dan semoga dia bisa creating higher high lagi. Karena sebenarnya Bitcoin itu korelasinya positif ya sama US 100, tapi nanti kita coba bahas dari sisi Bitcoin-nya. Per sekarang daily-nya bullish, 4 hour-nya bullish, dan 1 hour-nya itu still bearish karena 1 hour-nya belum creating higher high dari sini. Lihat dia masih konsolidasi ya di supply 1 hour ini ya. Ini lumayan mengerikan kalau misalnya dia rejection dari sini, ini adalah tekanan juga ya bagi cryptocurrency. Coba kita lihat dari weekly ya. Nah, kalau dari weekly ini ada indikasi bagus juga. Kalau misalnya dia berhasil closing kayak gini, demand weekly yang di sini tuh bisa pindah guys. Kalau misalnya dia closing weekly seperti ini kan nanti baru bisa kita lihat jam 7 pagi hari Senin nanti. Itu kalau misalnya kayak gini berarti udah break off structure sih, bisa dibilang udah break off structure dan demand weekly-nya bisa kita pindahin di sini. Tapi nanti kita perlu lihat untuk tutupan candle weekly nanti ya. Seperti itu untuk Nasdaq. Terus coba kita lanjut ke DXY dulu ya. Nah, untuk DXY atau kekuatan dolar, kemarin kan kita lihat nih inflasinya itu naik. Biasanya ketika inflasi naik, mata uang US itu harusnya mengalami kenaikan juga. Karena otomatis harusnya daya beli masyarakat itu naik, ya kan? Jadi logikanya ketika daya beli masyarakat itu naik, sehingga mengakibatkan harga-harga itu naik dan menyebabkan inflasinya itu naik. Oke, nangkap ya? Tapi di data kemarin ketika keluar, itu inflasinya naik, tapi kekuatan US dollar justru turun. Jadi ini yang menarik. Kenapa? Soalnya kekuatan US dollarnya itu menurun, sedangkan inflasinya itu naik gitu. Jadi bisa dibilang orang-orang itu udah mulai nggak percaya sama US dollar. US dollarnya menurun, harga tetap naik. Nah ini bisa dibilang harga naik itu bukan karena ekonominya itu bertumbuh. So ini lumayan mengkhawatirkan. Kita bisa lihat di sini DXY-nya justru turun pada saat data CPI kemarin itu naik ya. So kita perlu lihat kalau misalnya dia lebih turun lagi sebenarnya bagus untuk aset-aset berisiko, dan hopefully dari sini kita bisa mendapatkan sinyal awal ya bahwa ekonomi US itu sedang tidak baik-baik saja. Inflasinya naik tapi kok malah kekuatan US dollarnya menurun gitu. Jadi kita perlu berpikir dari sisi makroekonominya juga. So untuk DXY 1 hour-nya itu udah back to bearish di sini. Kan sebelumnya dia udah MSS jadi bullish nih di sini. Terus ternyata dia MSS lagi jadi bearish. Dan kalau misalnya kita lihat di sini dari 4 hour-nya, ini adalah range trading kita sebenarnya. Jadi dia masih bergerak di sini-sini aja dan dia masih ketahan di demand daily karena daily-nya itu udah bullish ya. Sejak kapan bullishnya? Nah, bullishnya itu sejak di sini nih. Ini adalah pullback terakhir untuk daily, terus habis itu dia turun, naik tipis, pullback, dan dia MSS di sini. Jadi daily-nya di sini ya, demand-nya. Untuk range-nya di XY secara daily itu di sini nih. Nah, di sini. Ini range trading kita untuk secara daily. Sebenarnya ini indikator yang lumayan bagus ya. Dia itu lagi berusaha untuk turun lebih jauh lagi nih. Tapi masih ketahan di trendline weekly ini. Ini trendline yang lumayan signifikan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada demand monthly
Jadi gue sebenarnya analisanya itu sampai monthly ya. Semoga aja dia bisa mencapai ke demand monthly ini. Dan kalau misalnya kayak gitu sebenarnya nggak bagus ya untuk US dollar, tapi bagus untuk aset-aset berisiko gitu. Dan gue ekspektasinya dia bisa mencapai ke SNR ini juga sebenarnya. Seperti itu untuk DXY, kita perlu lihat untuk pergerakan US dollar itu bisa turun secara signifikan ya. Karena walaupun datanya itu inflasinya naik, tapi ternyata US dollarnya itu mengalami pelemahan nih. Coba kita lanjut ke BTC. Nah, untuk BTC kemarin kita udah bahas juga ya. Jadi dia udah MSS dan kemarin juga dia udah naik secara signifikan, udah keluar dari zona konsolidasi ini. Coba kita lihat dari 4 hour-nya dulu. Ya bisa kita lihat ya, dia udah keluar dari zona konsolidasi ini, dia bikin inverted head and shoulder. Nah, kalau misalnya dari pattern ini, dari inverted head and shoulder ini, kita bisa lihat targetnya itu masih di 119.000 di kisaran area ini. Per sekarang dia masih ada di supply daily ini supply daily-nya yang internal, jadi kita nggak perlu terlalu khawatir soal ini. Kita perlu lihat dari pergerakan internalnya aja. Untuk daily still bullish, jadi dia habis retest ke demand daily ini dan dia udah mantul secara signifikan. Kalau 4 hour-nya itu still bullish, dia habis MSS nih. Ini adalah MSS terakhir untuk 4 hour dan demand 4 hour-nya itu masih di sini ya. Karena ini adalah pullback terakhir untuk 4 hour. Gimana dengan 1 hour-nya? Coba kita lihat. Untuk 1 hour-nya di sini dia masih sama nih. Demand-nya masih di sini. Kenapa Bang masih di situ? Soalnya gini nih. Nah, bisa lihat ya. Ini dia pergerakannya masih di dalam mother candle ini. Terus coba kita lihat yang ini sama, belum ada pullback ya. Terus kita lihat yang ini terakhir sama, belum ada pullback nih guys. Jadi di sini pergerakannya hanya konsolidasi dan di sini bisa dibilang ini dia hanya rally base rally. Nah, baru di sini aja lihat di 1 hour-nya itu candle merahnya itu closing di bawah candle hijau ini. Walaupun tipis, kita bisa consider itu sebagai pullback. Tapi kita perlu lihat juga pergerakannya nanti untuk jam-jam berikutnya ya. So, untuk BTC still good, still bullish, apalagi juga sejalan ya sama ETF flow kemarin. ETF flow-nya itu lumayan signifikan gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sini nih, ini adalah candle weekly ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di candle weekly itu candle merah, terus habis itu ada candle hijau, tapi belum mampu closing di atas candle merah ini. Nah, kalau misalnya candle weekly yang ini, itu closing di atas candle merah ini, itu dari time frame weekly bisa dibilang dia udah melakukan pemantulan atau reversal di time frame yang terbilang besar gitu. Karena ini kan dari internalnya bisa kita lihat di sini, misalnya kayak gini. Dia turun, ya kan, creating lower low dari candle merah ini, terus habis itu dibalas dengan candle hijau dan dia akhirnya melakukan pantulan yang luar biasa kenceng gitu. Sama dengan ini, kalau misalnya dia berhasil closing di atas candle merah ini, kita bisa expect BTC itu creating higher high dari sini. So kita perlu lihat untuk price actionnya kayak gimana di time frame weekly atau tutupan candle weekly berikutnya. So still good untuk BTC bisa dipertahankan, kita bisa expect ada rejection kecil di sini, tapi nggak masalah karena kita untuk gambaran besarnya, kalau misalnya BTC sampai ke sini itu bagus banget ya untuk pergerakan cryptocurrency berikutnya. Coba kita bahas kali ya dari Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance, dia baru aja melakukan breakout nih dari trendline yang ini. Untuk daily, dia still bearish dengan supply-nya masih ada di sini dan OTI-nya masih fresh, belum ketes sama sekali. Lebih bagus lagi kalau nggak ketes, terus abis itu dia breakdown dari sini. Kenapa gue bilang lebih bagus? Artinya penurunannya ini bisa dibilang momentumnya sangat kuat ya. So, kalau misalnya dia nggak sampai retest ke OTI, dia terus melanjutkan penurunan, itu momentumnya itu sangat kuat untuk Bitcoin dominance bisa melanjutkan penurunan lagi. Untuk 4 hour-nya, coba kita lihat. Untuk 4 hour-nya still bullish ya. Ini adalah range trading kita untuk 4 hour. Still bullish terakhir MSS-nya di sini dan dia masih konsolidasi. Untuk 1 hour-nya ada indikasi yang sama nih kayak kemarin, dia still good banget. Dia berhasil MSS lagi di sini dan supply 1 hour-nya masih terjaga banget nih. Untuk 1 hour-nya bisa kita expect dia untuk creating lower low dari sini. Untuk mungkin retest dulu ke demand 4 hour dan mungkin masih konsolidasi, tapi kita perlu lihat juga bahwa trendline ini adalah trendline yang tercipta di lower time frame. Dia mempertahankan ini mau breakdown atau enggak atau balik lagi, tapi bisa kita perlu ada patokan ya, patokannya itu struktur. Jadi karena gua patokannya struktur, kita perlu lihat dari supply 1 hour-nya untuk ngelihat nih dia berhasil untuk tetap bearish atau dia bisa back to bullish dengan melakukan seperti ini. Skenario-nya bisa kayak gini atau skenario-nya bisa kayak gini. Kayak gitu.
Tapi bisa dilihat dari sini range trading kita masih terjaga ya. Jadi kita hanya perlu lihat apakah dia akan breakdown atau breakout ke atas. Seperti itu untuk Bitcoin dominance. Gua sih berharapnya Bitcoin dominance itu bisa turun lebih jauh ya, supaya money flow itu bisa lanjut ke altcoin lagi dan kita benar-benar mendapatkan altcoin season. Nah, untuk altcoin season index itu sebenarnya kita udah sampai ke indeks altcoin season nih, 78. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, pergerakannya altcoin itu sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Karena kan kayak kita lihat Ethereum juga masih ketahan, belum creating higher high lagi. So, sebenarnya gue expect altcoin itu bisa rally lebih kencang lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk pergerakannya altcoin season index, ini dia masih belum sampai ke pucuknya ya. Pucuknya itu kan masih di angka 90 nih. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan 90-an nih, ya kan? Di 2022, 90-an. Terus habis itu kemarin di 2024 itu juga sempat ke 80, kayak gitu kan. Nah, gue ekspektasinya ini altcoin season ini bisa lebih tinggi daripada bulan-bulan yang kemarin sih. Seenggak-seenggaknya bisa sampai ke 96. Tapi kita juga perlu hati-hati karena ketika indikator menunjukkan altcoin season, itu sebenarnya indikator yang bagus untuk melakukan take profit. So, be careful aja untuk indikator ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di coin market cap, itu altcoin seasonnya itu masih 68 nih, dan Fear and Greed Index itu masih di angka 47. Jadi ini datanya itu bisa dibilang mix ya. Kalau gue percayanya, kalau altcoin season itu biasanya Fear and Greed-nya itu udah di angkanya itu 80, 85, atau bahkan bisa sampai ke 90. So, kita perlu lihat juga dari sisi Fear and Greed Index, dan kita juga perlu lihat dari FOMO parameternya. Kalau misalnya kita lihat dari FOMO parameter, kita bisa lihat bahwa partisipasi publik itu belum terlalu masuk ke altcoins. So, kita perlu tunggu aja. Kalau misalnya dia udah benar-benar FOMO dan harganya itu melonjak dengan signifikan, baru kita perlu aware, ini adalah waktu yang bagus untuk trimming barang gitu. Seperti itu untuk altcoins ya. Coba kita lihat ke Ethereum ya. Kita lanjut ke Ethereum. Untuk Ethereum ada indikator yang bagus banget nih. Ini kemarin kan gue ada gambar nih dari sini, dan dia ternyata benar-benar breakout gitu. Coba kita lihat dari time frame besar dulu ya, dari 4 hour deh. Dari 4 hour dia still bullish, dari daily dia still bullish. Bisa dilihat di sini, ini adalah range trading kita, dan dia sebenarnya lagi bermain di area all time high ya. Kalau misalnya kita lihat di weekly, nah as you can see kita lagi ada di area all time high zone nih. Kemarin kita udah breakout dari resisten ini, dan dia udah bermain di atas resisten ini. Ini adalah indikator yang bagus banget sebenarnya. Kenapa bagus banget? Karena dia udah berapa minggu nih? Coba kita lihat dari sini. Dari sini ke sini, itu dia bermain 406 hari di area ini gitu. Dan baru sekarang, bahkan kalau misalnya kita panjangin ya, dari sini sampai sini, dia bermain 511 hari di range area ini gitu. Range tradingnya itu tetap di sini-sini aja. Range tradingnya yang mana sih bang nih? Yang ini nih. Ini adalah range trading kita. Kenapa bisa di sini? Karena demand weekly terakhir tuh di sini guys. Ini adalah demand weekly terakhir sebelum akhirnya dia breakout structure gitu secara weekly. Dan dia berhasil ketahan di demand weekly itu, nggak berhasil close di bawah demand weekly ini, dan dia creating higher high dari situ. Gimana? Pedih ya? Pedih banget ya Ethereum ya. Tapi bisa dibilang ini adalah harga diskon terbaik untuk melihat pergerakan Ethereum itu bisa creating higher high. Ini kan dari time frame weekly nih. Coba kita lihat dari time frame daily-nya. Nah, untuk time frame daily-nya ternyata sama nih. Dia berhasil mempertahankan harga untuk nggak closing di bawah demand daily ini. Makanya dari kemarin gue bilang ini bisa jadi adalah higher low yang bagus untuk kita melakukan pembelian, sehingga dia bisa creating higher high dari sini. Nah, untuk sekarang dia udah melakukan breakout dari zona konsolidasi ini. Kita perlu lihat ya untuk tutupan 4 hour-nya juga gimana nih. Untuk tutupan 4 hour-nya semoga bisa closing di atas ini. Tapi dari 1 hour-nya ada indikasi yang bagus banget. Kenapa gue bilang bagus banget? 1 hour-nya itu udah back to bullish guys. Congratulations buat yang beli dan melakukan akumulasi di Ethereum. Kalau misalnya kemarin kalian melakukan akumulasi di Ethereum, itu kan stop loss-nya sebelumnya kan di sini nih, di bawah demand daily ini. Mungkin bisa stop loss-nya udah mulai digeser ke bawah demand 4 hour ini nih. Jadi kita bisa mitigasi resikonya seandainya Ethereum itu balik lagi reversal to bearish lagi. Seperti itu. So, untuk 1 hour-nya kita bisa lihat untuk demand-nya itu ada di sini ya. Ini adalah demand 1 hour terakhir. Oke, gue lumayan happy ya. Kalau misalnya kalian benar-benar melakukan akumulasi di sini, kita udah profit sebesar 5%. Kalau misalnya di trading itu lumayan gede loh guys. 5% itu very big ya.
kita bisa ekspektasi harganya itu mencapai ke all time high lagi dari sini. Tapi kita perlu lihat juga untuk struktur internalnya itu mendukung atau enggak. Seperti itu untuk Ethereum, so still good, masih bisa dipertahankan. Semoga kita bisa mencapai ke all time high berikutnya. Targetnya gimana bang? Target gue masih sama. Target pertama itu di 5.000. Di sini di all time high, ini kan all time high-nya 4.954. Target gue itu 5.000 untuk target pertama, target berikutnya itu 5.400 dan target berikutnya itu 6.000. So, gue masih expect Ethereum still go higher dari sini. Oke, kita lanjut ke Doge kali ya. Nah, untuk Doge itu lumayan bagus ya. Coba kita bahas dari pergerakan besarnya dulu. Untuk weekly itu demand-nya still di sini ya. Ini demand weekly terakhir untuk Doge. Di sini ada SNR. Nah, kita bisa lihat di sini ada SNR. Oke, di sini juga ada SNR ya. As you can see, di situ SNR. Dia ketahan di SNR ini, dia breakout dari SNR ini juga. Sebelum itu, ini adalah resistance untuk Doge ya. Gimana dengan daily-nya? Dengan daily-nya, dia udah berhasil breakout structure dari sini nih. Coba kita lihat ini. Dia udah MSS di sini. Terus habis itu dia MSS lagi di sini, MSS lagi di sini. Dan per sekarang itu dia still bullish. Oke, pergerakannya lumayan lebar ya. Ini adalah range trading untuk daily dan dia masih ketahan untuk tetap bullish ya. So, ini adalah demand terakhir untuk daily. Semoga dia bisa creating higher high dari sini. Ini adalah resistance terakhir untuk daily. Kalau misalnya resistance ini ketembus, gue ekspektasinya dia bisa mencapai resistance ini di angka 0,488 dan creating higher high dari sini. Per sekarang ini still good. Mungkin nanti kita akan coba lihat pergerakannya di lower time frame untuk kita manfaatkan tradingannya nih. Daily still good, 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya itu ini pullback, dia creating lower low. So, bisa dibilang untuk demand 4 hour-nya itu ada di sini. Masih jauh ya untuk demand 4 hour-nya. So, kita hanya perlu lihat untuk pergerakannya nanti. Ini dia belum melakukan pullback, jadi kita belum bisa taruh resistannya itu di mana. Seperti itu untuk 4 hour. Untuk 1 hour-nya coba kita lihat ya. Nah, untuk 1 hour-nya itu dia juga udah bullish nih. Ini pullback, ini nggak pullback, ini adalah inside bar. So, untuk demand 1 hour-nya itu ada di sini. Seperti itu untuk pergerakannya Doge. Mungkin kalau misalnya mau dimanfaatin, kita bisa taruh posisi long kita di sini dengan stop loss di bawah sini ya. Dan mungkin cari 3R dulu nih. Kalau misalnya 3R kemana bang? Nih 3R kita lihat. Nah, di sini kan ada angka 3 nih. Ini angka 3 ini bisa menunjukkan bahwa ini 3R. Dan invalidasinya ada di bawah sini sebenarnya. Cuman gue takut ada sweep nggak jelas lagi kayak kemarin, so gue taruh stop lossnya di sini. Untuk cari 3R nggak sulit ya sebenarnya, cuma 14%, dan dia kalau misalnya sampai sini pun belum melakukan breakout structure, so masih bisa dikategorikan sebagai wajar ya. Gitu untuk Doge. Coba kita lihat ke Ondo. Nah, untuk Ondo kemarin ternyata kita nggak dikasih ya. Itu demand 1 hour-nya itu udah berpindah ke sini. Ini untuk demand 1 hour-nya di Ondo. So, ini bisa kita dilihat aja, kita nggak dikasih ya untuk Ondo ya, sayang banget. Untuk 4 hour-nya coba kita lihat. 4 hour-nya ini inside bar ya. Wow, pergerakannya tuh kenceng loh guys, Ondo. Ini RWA lagi dapat money flow nih ternyata. Dia udah berhasil breakout ya dari trendline ini yang kemarin gue khawatirkan. Dia udah sempat rejection di sini. Gue ekspektasinya dia bisa ambil bensin dulu di sini untuk creating higher high lagi dan breakout dari trendline ini. Tapi ternyata nggak butuh isi bensin ternyata Ondo. Dia langsung breakout gitu aja dan sekarang lagi ada di SNR. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya Ondo itu konsolidasi dulu di sini, mungkin creating pattern, falling wedge atau apa gitu, untuk dia bisa breakout dari resistance ini. Karena ini resistannya lumayan krusial ya. Karena ini adalah resistance untuk range trading daily kita nih. Ini resistannya bisa lihat di sini dengan demand daily-nya itu di sini. Ini gua udah gambar juga range trading daily kemarin. So dia masih berada di range trading daily dan dia baru breakout dari trend line. Per sekarang dia lagi ada di SNR, so nggak usah buru-buru, nggak usah FOMO. Mungkin kita bisa menunggu harganya di demand 1 hour untuk bisa melakukan trading untuk memanfaatkan pergerakannya Ondo. Per sekarang still good, daily-nya udah bullish, weekly-nya still bullish. So untuk Ondo still good, still bullish. Kita nanti perlu lihat ya untuk pergerakan time frame kecilnya seperti apa dan dia bisa mantul dari situ. Seperti itu untuk Ondo. Oke, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye.
Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.